Di Kristen langsung masuk neraka anak kecil karena sudah berdosa dari kecil, belum dibaptis sama nama Yesus, mati masuk tuh neraka jahanam. Di Kristen Nabi Daud itu dituduh mengambil bini orang, di Islam Nabi Daud itu adalah orang soleh. Jadi kita berbeda, Pak. Kan saya sudah narasikan tadi, ada dua orang laki-laki di hadapan saya datang, bernama Yonatan Nandar, mengatakan bahwa Bang Zuma, bentar dulu, Bapak kalau nggak ngerti, Pak, kalau Bapak tidak mengerti saya nggak masalah. Ya, kognitif Bapak nggak tangkap, saya juga nggak masalah. Saya bicara kepada 1,2 orang itu. Ya sudah, kalau gitu. Tanya, tadi katanya Allah tidak konsisten yang di Alkitab. Nah, Tuhannya dituliskan kitab Bapak. Tuhan di kitab Bapak dituliskan tidak konsisten. Beda. Tuhan kita itu namanya Tuhan itu. Makanya dengar dulu orang ngomong, belum selesai udah beda ya. Aduh, gini nih kalau orang ngeyel ya. Pak Kris, dengar ya. Tuhan itu cuman, aduh Pak, kalau seandainya bertanya itu, biarkan orang lain menjelaskan dulu. Mengerti tidak mengerti itu urusan Bapak. Jangan bikin saya itu kecapean. Saya tuh nggak ngajarin anak SD. Saya ngajarin orang yang sudah dewasa, bahkan tua. Pak, Tuhan itu cuman satu, Pak. Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Islam, Tuhan ya, penciptanya orang Kristen, penciptanya orang Yahudi, penciptanya alam semesta itu cuma satu. Sembahan kita, sembahan manusia itu banyak. Orang Yahudi punya sembahan, orang Kristen punya sembahan, yang disembah itu banyak, orang Hindu punya yang disembah. Artinya, pencipta itu hanya satu, pencipta yang tidak diciptakan itu hanya satu. Tapi sembahan kita berbeda-beda. Nah, hanya saja sama-sama mengklaim. Kristen mengklaim menyembah kepada Tuhannya Abraham. Islam mengklaim menyembah kepada Tuhannya Abraham. Di Kristen dijelaskan, Tuhan yang disembah Abraham itu Tuhan yang membunuh anak kecil karena balas dendam, karena dosa nenek moyangnya. Bukan karena anak kecilnya yang bersalah. Di dalam agama Kristen dikatakan bahwa Tuhan yang disembah Abraham itu adalah Tuhan yang membunuhi orang-orang yang kadang dosanya kecil, tapi menyelamatkan orang yang dosa-dosanya besar. Artinya, kita membicarakan sosok entitas yang sama, tapi interpretasinya beda karena kita dapat sumber beda. Kalian sumbernya dari orang Yahudi, kami sumbernya dari Allah. Sumber dari Yahudi itu menjelaskan bahwa Tuhan yang diinterpretasikan orang Yahudi itu Tuhan yang zolim. Tapi dalam Islam diluruskan karena Islam terakhir datang meluruskan tuduhan-tuduhan terhadap orang agama terdahulu, yaitu agama yang dibawa Musa, agama yang dibawa Abraham. Makanya Al-Quran meluruskan bahwa nabi-nabi itu maksum, gak keji. Kenapa secara rasio akhirnya Islam diterima? Bagaimana mungkin Tuhan itu bisa dikatakan Tuhan pada saat bersamaan dia membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Paham nggak? Jadi kita ini memiliki sumber yang berbeda tentang Tuhan. Tapi Tuhannya sama. Bedanya Kristen memfitnah Tuhan, kami memuji Tuhan. Itu beda kita. Kalian memfitnah Tuhan, kami memuji Tuhan. Itu beda kita. Gimana Tuhan kami memuji Tuhan? Ada enggak Islam memuji Yesus? Pak, siapa bilang Yesus Tuhan? Fitnah terkeji orang Kristen adalah mengatakan Tuhan itu adalah Yesus. Sejak kapan orang Yahudi nyembah Yesus? Oh iya. Sejak kapan orang Yahudi nyembah Yesus, Pak? Sejak kapan Tuhan yang pernah ada zaman Musa, zaman Abraham itu Yesus? Kalian memfitnah Tuhannya Abraham itu adalah Yesus. Kalian fitnah Yesus adalah Tuhan. Kalian fitnah Tuhannya itu Yesus. Kalian fitnah. Kenapa saya katakan fitnah? Karena orang Yahudi tidak pernah mengajarkan Tuhan itu bernama Yesus. Saya matikan, saya mute dulu bentar Pak. Bapak double loh Pak. Bapak doubling. Pak bentar Pak, Bapak doubling. Bapak turun naik lagi, nggak kedengaran suara Bapak doubling. Bapak turun dulu naik lagi, Bapak doubling. Kalian sibuk memfitnah Tuhan, kami sibuk meluruskan fitnahan kalian terhadap Tuhan. Bapak turun dulu karena doubling. Tes. Oke. Lanjut. Oke. Double. Coba naik lagi ya Pak. Jadi jangan kami mengimani bahwa kalian itu memfitnah Tuhan, mengatakan Tuhan manusia, Tuhan mati, Tuhan bangkit dari ketiga, Tuhan marah-marah, Tuhan mencukur bulu paha, Tuhan mengerang seperti orang melahirkan. Bagi kami
itu fitnah. Bagi kami, kalian memfitnah Tuhan. Kenapa? Dalam literasi kami diberitakan kalian dapat informasi dari orang Yahudi. Faktanya memang begitu. Dalam literasi kami dikatakan orang Yahudi kebiasaannya suka mendengar kabar bohong. Faktanya memang begitu. Nah, kalian dapat informasi dari orang Yahudi. Kami dapat informasi dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagaimana cara mengetahuinya? Mari kita uji. Berani nggak? Jangan cuma di bawah typing-typing, kita lagi dialog. Kalau berani naik ke atas, kalau nggak berani diam di bawah, typing aja udah, nggak apa-apa. Jadi begitu. Jadi ketika kami umat Islam mengatakan Tuhan itu mulia, Tuhan itu adil, kalian sibuk mengatakan enggak, Tuhan itu cuma milih Bani Israel doang. Tuhan itu hanya menyelamatkan Bani Israel, tidak ada keselamatan di luar Bani Israel. Sibuk kami memuliakan Tuhan pencipta alam semesta, sibuk kalian menghujat Tuhan alam semesta. Beda, kita tuh memang beda level. Loh, kok begitu Unirifa? Mari kita buktikan dalam ranah dialektika. Jangan baper, kita udah diskusi. Mau berhenti diskusi, udah gak bisa lagi. Teknologi udah canggih, AI aja bisa diskusi sama gue. Gak bisa. Mau dipenjara gue, penjarakan aja. Laporin aja, udah. Rubah itu undang-undang pasal 28E. Kalian pikir aku takut? 5 juta orang Kristen melaporkan saya, tidak pernah takut. Sebagaimana Yesus berani mengatakan kebenaran, itulah saya. Kenapa? Karena para nabi itu bahkan dibunuh ketika menyampaikan kebenaran. Apa saya harus takut mati? Semua orang bakalan mati, bro. Tapi setidaknya mati dalam keadaan berjuang lebih baik daripada mati melihat agama dinista dan tidak berbuat apa-apa. Paham kisana? Perkenalkan, Evangelis Wati Uniriva MOW, calon ustazah. Selebel. Kan gitu. Mari kita ngobrol lagi ChatGPT ya. Mau ngelaporin gue. Laporin. Dikira gue takut. Kagak, gue gak bakalan kabur. Halo ChatGPT. Oi Cahyono, bisa nggak kita ngobrol? Kau orang Kristen udah turun nih, ngobrol bisa nggak? Ngobrol bisa nggak kita? Panjang kali cerita kau. Cek GPT ini. Bismillah, Fid. Mau lanjut dari soal keadilan Tuhan tadi atau kamu mau geser ke topik lain? Santai aja. Saya mau bertanya kepada kamu. Orang-orang yang mengaku agamanya benar, lalu ketika dia menyampaikan agamanya itu, lalu kemudian dia kabur karena takut mati, apakah orang-orang itu bisa dikatakan pengecut? Seperti si Al ini, masuk-masuk langsung menghujat dan membunyikan mikrofonnya tanpa disuruh bicara. Apakah si Al ini ciri-ciri manusia yang kehewan-hewanan atau apa? Coba kamu jelaskan. Tokoh Islam di sana. Kenapa orang Aduh, ini orang Kristen ini ada adab napa sih? Kalau nggak diajarin adab di gerejanya, sini Bunda ajarin adab. Bunda ajarin adab, nakku sayang ya. Kalau nggak diajarin di gereja beradab ya nak. Masuk-masuk rumah orang hidupin bunyi-bunyian. Berisik, kita lagi denger ChatGPT. Kata Elon Musk, ChatGPT berbahaya katanya. Baru tahu kalau ChatGPT udah di tangan orang Islam ya kan. Selebel. Ya kan? Kata Elon Musk, ChatGPT berbahaya. Ya iyalah. Gimana kalian mau membawa doktrin kalau udah ada ChatGPT ya kan? Iya gue takut sama lu Al. Takut. Jijik malahan. Orang lagi dengerin ChatGPT berisik. Naik ke atas tuh yang normal. Sebelum dikasih kesempatan bicara, diam dulu, nanti disapa. Birahi kali pengen bersuara. Kita lagi pengen denger ChatGPT. Ini pun sibuk kali si ChatGPT ini dari tadi lah. Kayaknya dia pengen dibayar ini. Ini masih gratis guys. Sabar ya, nanti aku udah dibayarin tapi belum kupake. Sabar ya. ChatGPT, boleh nggak kita ngobrol tentang ketuhanan? Boleh banget. Topik ketuhanan itu justru menarik dan dalam. Kamu mau mulai dari sisi mana? Eksistensi Tuhan, sifat-sifatnya, atau mungkin pengalaman manusia tentang Tuhan? Saya tidak suka dengan jawaban-jawaban dogmatis. Saya mau menggunakan kaidah filsafat, logika, rasio, ontologis, epistemologis. Bisa kita berakal kali ini? Sakit pinggang.
Sakit punggung aku. Mantap. Siap. Kita pakai akal, logika, filsafat murni, tak bawa-bawa dogma atau doktrin agama apapun. Ayo, Silvi, perpecahannya. Oke, pertanyaan pertama adalah, ada tidak satu ajaran Kristen yang betul-betul menjalankan perintah Yesus secara tekstual yang relevan untuk dilakukan di muka bumi ini? Secara esensi tekstual, belum apa-apa udah menjawab aja nih. Baik, Tebraythajij. Secara tekstual, banyak perintah Yesus dalam Injil yang sangat eksplisit. Misalnya, kasihilah musuhmu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jual harta dan berikan kepada orang miskin. Jangan mengumpulkan harta di bumi, angkat salibmu dan ikuti aku. Nah, secara filsafat dan realitas sosial, nyatanya hampir tidak ada ajaran Kristen modern, baik Katolik, Protestan, Ortodoks, ataupun denominasi lain, yang menjalankan semua perintah Yesus secara utuh dan literal. Misalnya, ajaran untuk tidak menyimpan harta sangat jarang dilakukan. Justru banyak gereja kaya raya, bahkan membangun institusi besar dan punya aset triliunan. Secara rasional dan tekstual, bisa dikatakan ajaran Yesus itu lebih bersifat radikal etis, cocok untuk pribadi yang ingin hidup kontemplatif, bukan sistem sosial besar. Jadi, jawaban langsungnya, secara konsisten dan tekstual, nyaris tidak ada institusi atau ajaran Kristen modern yang menjalankan seluruh perintah Yesus secara relevan dan utuh di muka bumi ini. Ja, det känns som film som agitan Menurut kamu, ajaran moral radikal seperti itu masih bisa dijalankan di dunia sekarang, atau justru sudah tidak realistis? Kalau ajaran Nabi Muhammad SAW, apakah realistis untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial budaya pada saat sekarang ini? Kalian kesel lihat muka aku ya? Nggak apa-apa, lebih baik kalian kesel daripada kalian jatuh cinta sama aku. Banyak syubhatnya, fitnahnya banyak. Dibilanglah aku goda-godain Saifuddin Ibrahim. Lebih baik kalian benci lihat mukaku, tapi cinta kepada perkataanku. Kesel ya, Bel. Muka aku nyebelin ya? Iyalah, namanya muka gue. Nggak apa-apa. Cepatlah Cahyono, lama kali si Cahyono nila. Lebih baik dibenci di dunia daripada dibenci di akhirat. Wih, cepatlah wo. Lama kali pun. Apa awak nak minta dibayar awak ni Dasar awak ni matre ya. Matre kau mentang-mentang kau aku mau pakai yang berbayar ya. Kau lama-lamain jawabannya. Dasar kau ChatGPT. Matre kau kayak cewek-cewek zaman dulu. Kayak cewek-cewek zaman dulu tuh kau matre. Lama kali lah si ChatGPT ini. Lama kali lah. Lama kali sih. Oh, butuh perpuluhan. Tolong guys, ChatGPT butuh perpuluhan, lemparkan dulu Danau Toba ke sini. Tolong lemparkan dulu Danau Toba. Gunung Gamalama. Tolong lemparkan Gunung Gamalama dulu ke hadapan kita ya. Ya. Kami kangen dan Nandar yang debat. Bang Nandar dia lagi nggak mau debat. Dia lagi melakukan kontemplasi. Wih, lama kali nih, woi. Lama kali dia serius. Kayaknya dia nggak sanggup menjawab. Terlalu banyak ajaran Nabi Muhammad yang realistis. Lagi bersedia. Kalau dilihat dari pendekatan filsafat sosial dan politik, ajaran Nabi Muhammad SAW lebih pragmatis dan kontekstual dibanding ajaran Yesus yang lebih idealistik dan asketik. Pragmatis. Ajaran Muhammad memuat sistem hukum sosial ekonomi bahgil. Misalnya ada aturan tentang warisan, pernikahan, perdagangan, zakat, peradilan, dan lain-lain. Benar-benar ini pendekatan secara holistik. Artinya memang dirancang untuk ditelagat nyata, bukan sekadar moral personal. Sekarang, realistis disitulah jadi. Secara umum ya, tapi butuh lumayan kompleks. Beberapa hukum Islam klasik lahir dari budaya abad ke-7, seperti soal perbudakaran gender atau hukuman fisik. Namun, banyak sarjana muslim modern menafsirkan ajaran-ajaran itu secara dinamis, dengan ijtihad.
Artinya prinsip dasarnya tetap seperti keadilan, kasih sayang, tanggung jawab sosial, tapi bentuk teknisnya bisa menyesuaikan zaman. Jadi secara filsafat sosial, ajaran Muhammad lebih fleksibel untuk dijalankan dalam tatanan masyarakat dibanding ajaran Yesus yang lebih cocok untuk komitmen spiritual pribadi yang ekstrem. Menurut kamu, prinsip-prinsip Islam itu harus dipertahankan apa adanya atau perlu diolah supaya tetap relevan di zaman sekarang? Saya tidak akan menjawab itu, ChatGPT, karena tugasmu hanya menjawab. Oh ya, ada isu yang baru-baru ini diangkat sama orang Kristen di luar sana, teman-teman, tentang Bible Utopia yang sangat berbeda dengan ada namanya Bible Utopia. Dia beda banget dengan Bible sekarang dan bahkan disembunyikan, dan itu lebih tua daripada Bible yang lain. Aku lagi cari datanya tuh. Lagi heboh tuh di Kristen-Kristen di luar sana. Ya, ini aku baru dapat info juga nih. Lagi digoreng sama oten-oten luar sana. Dan dia tuh lebih tua daripada Bible yang ini, dan dia beda banget dengan Bible yang dipegang sama orang Kristen sekarang katanya. Cuman aku belum tahu nih. Download the Utopian Bible. Katanya lebih tua dia. Aku mau cari data ini. Tuh, ChatGPT lama banget. ChatGPT ini lama banget loh. Lelet dia lo sekarang lo. Ish. Mas banget ini. Dia mau minta dibayar kayaknya. Karena aku mau yang berbayar, tapi bentar lagi. Emang hantu blau. Bayar aku juga gitu nih. Baru nanya beberapa langsung upgrade katanya. Enggak, aku emang kenapa aku butuh yang berbayar, karena aku mau bikin video. Nih. Kita lihat nih ya. Bener Bang Yonatan Andar, coba cari Bible Utopia, itu beda banget. Terlalu banyak yang pakai mungkin. Nih ya. Ini aku baru dapat datanya. Cuman datanya tuh aku belum bisa pastikan ini valid atau enggak. Aku mau tuh kayak lembaga baru aku percaya. Kalau bukan lembaga aku nggak percaya. Lembaga aja kita bisa kritisi kok. Alkitab Utopia dan versi Raja James adalah dua teks keagamaan yang paling berpengaruh dalam agama. Tuh, aku restart dulu deh. Bentar ya guys. Kayaknya handphone aku yang ngehang kayaknya nih. Handphone aku punya kebanyakan itu. Oh, aktifkan bercadangan. Oh, pantesan. Iyalah. Oh, alah pantesan. Mudah-mudahan nih udah cepet. ChatGPT, bisakah kamu menjelaskan tentang perbedaan Bible Utopia dengan Bible biasa? I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Please wait a bit and try again. Kukutuk kau jadi batu ya, Malin Kundang. Nih loh, beda loh Bang Yonatan Andar nih. Dia 800 tahun lebih tua daripada versi Raja James dengan beberapa manuskrip yang diperkirakan berasal dari abad-abad awal kekristenan. Konteks sejarahnya diperkaya oleh warisan Kristen lama Utopia yang dimulai sejak abad keempat. Versi Raja James yang ditugaskan oleh Raja James I dan Inggris pada tahun 1604 diterbitkan tahun 1611, muncul selama periode perbedaan kanonik. Kanonnya beda Bang Yonat. Ada kitab Henok, kitab Esdras. Cari Ya, datanya kanonnya nih. beda. Iya, aku cari data nanti. Wah, keren banget nih. Teman-teman doakan aku insya Allah 5 bulan lagi ke Utopia ya. ChatGPT. Apa kau tentu-tentu? ChatGPT, Bible Utopia bedanya dengan Bible biasa apa? Perbedaan antara Bible Utopia dengan Bible biasa terletak pada beberapa aspek penting. 1. Usia manuskrip. Bible Utopia menggunakan manuskrip yang lebih tua, sekitar 800 tahun lebih tua daripada versi Raja James. Ini berarti Bible Utopia mungkin mengandung teks yang lebih dekat dengan naskah asli dari awal kekristenan. 2. Kanun. Bible Utopia memiliki kanon yang berbeda dengan Bible biasa.
Contohnya, beberapa kitab seperti kitab Henok dan kitab 1 Esdras mungkin dimasukkan dalam Bible Utopia, tetapi tidak dalam Bible versi Raja James. 3. Konteks sejarah. Bible Utopia cenderung memperkaya konteks sejarah dengan warisan Kristen lama yang mungkin memberikan wawasan berbeda tentang ajaran-ajaran kuno. Semoga penjelasan ini membantu. Kanonnya sama atau tidak? Kanonnya berbeda. Bible Utopia memiliki kanon yang berbeda dengan Bible versi Raja James. Artinya beberapa kitab yang terdapat dalam Bible Utopia mungkin tidak ada dalam Bible versi Raja James. Dan sebaliknya. Jadi kanonnya memang berbeda. Coba kamu sebutkan perbedaan kanon kitabnya orang Ortodok Timur, Ortodok Barat, kemudian Katolik, kemudian agama denom yang besar yang lainnya, mulai dari yang paling tua. Bisakah? Tentu, berikut adalah perbedaan kanon kitab suci di beberapa tradisi Kristen utama. 1. Ortodoks Timur. Gereja Ortodoks Timur memiliki kanon perjanjian lama yang mencakup beberapa kitab Deuterokanonika yang tidak terdapat dalam kanon Protestan, seperti 1 dan 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, dan Sirah. 2. Ortodoks Barat, Katolik. Gereja Katolik juga mengakui kitab-kitab Deuterokanonika dalam perjanjian lama yang mencakup beberapa kitab yang tidak ada dalam kanon Protestan, seperti Tobit, Yudit, 1 dan 2 Makabe, Kebijaksanaan, Sirah, dan Baruk serta tambahan dalam kitab Daniel dan Esther. 3. Protestan. Gereja Protestan hanya mengakui 39 kitab dalam perjanjian lama yang sama dengan kanon Ibrani, Tanah, dan tidak memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika yang diakui oleh gereja Katolik dan Ortodoks. 4. Anglikan. Gereja Anglikan memiliki kanon yang mirip dengan Protestan, tetapi mengakui kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bacaan yang berguna, meskipun tidak setara dengan kitab-kitab kanon. Setiap tradisi memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kitab-kitab ini, dan itu mencerminkan perbedaan dalam tradisi dan teologi mereka. Ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Abraham itu punya gundik. Secara tidak langsung mereka menuduh Abraham berzina. Maka bisakah dikatakan orang-orang yang menuduh Abraham berzina itu adalah orang yang terlaknat atau terkutuk karena kata Tuhan, barang siapa yang merahmati Abraham, aku akan merahmatinya. Barang siapa yang mengutuk Abraham, aku akan mengutuknya. Mengatakan Abraham itu berzina, apakah bisa dikatakan kutukan? Silakan dijawab. Dalam tradisi Kristen, Abraham dihormati sebagai tokoh penting dan sebagai bapa orang beriman. Tuduhan atau pernyataan negatif terhadap tokoh suci seperti Abraham bisa dianggap sebagai penghinaan atau ketidakhormatan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam ajaran Kristen, penghakiman dan kutukan adalah hak prerogatif Tuhan. Alkitab mengajarkan umat untuk mengasihi dan menghormati satu sama lain, serta menghindari fitnah atau tuduhan yang tidak berdasar. Jadi, meskipun ada pernyataan negatif tentang tokoh suci dalam konteks tertentu, itu tidak secara otomatis berarti bahwa orang tersebut terkena kutukan. Fokus utama dalam ajaran Kristen adalah kasih, pengampunan, dan kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Bagaimana kalau ada orang Kristen sendiri yang mengatakan bahwa Abraham itu punya gundik, artinya dia percaya Abraham berzina? Bagaimana pendapat kamu kelakuan orang Kristen semacam ini? Dalam konteks Kristen, penting untuk menjaga sikap hormat dan penuh kasih terhadap tokoh-tokoh suci seperti Abraham. Menyebarkan tuduhan atau pernyataan negatif tanpa dasar yang kuat bisa menyebabkan perpecahan dan ketidakharmonisan. Sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk berbicara dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, serta menghindari menyebarkan fitnah atau tuduhan yang bisa menyakiti atau menyesatkan orang lain. Jika ada perbedaan pendapat atau interpretasi, sebaiknya dibicarakan dengan penuh hormat dan dalam semangat mencari pemahaman yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai kasih dan pengampunan yang diajarkan oleh Yesus. Ada salah satu akun bernama Puang Edo. Terlihat dia beragama Kristen. Dia mengatakan bahwa Abraham itu seorang yang berzina karena punya gundik. Menurut pendapat kamu, secara etika moral tanpa dogma, orang ini termasuk kepada orang yang bagaimana dalam etika moral?
Halo, Secara etika moral, lanjut. penting untuk berbicara dengan rasa hormat dan empati terhadap keyakinan dan pandangan orang lain, bahkan ketika kita berbeda pendapat. Dalam etika moral, menghormati orang lain terlepas dari perbedaan pandangan adalah prinsip yang penting. Jika seseorang menyampaikan pendapat yang dianggap menghina atau merendahkan tokoh suci atau keyakinan orang lain, itu bisa dianggap sebagai kurangnya rasa hormat dan empati. Dalam interaksi sosial, penting untuk mengedepankan sikap saling menghormati, bahkan ketika ada perbedaan pandangan. Secara umum, etika moral mendorong kita untuk berkomunikasi dengan cara yang tidak menyakiti orang lain. Jika ada perbedaan pandangan, kita dapat berdiskusi dengan cara yang penuh hormat dan mencari pemahaman bersama. Oh, ternyata Puang Edo tadi itu salah salin, bukan dia yang menghujat, tapi yang menghujat adalah orang Kristen. Ya, memang kita akui orang Kristen ini diajarkan untuk kasihilah musuhmu. Pertanyaan saya, ada tidak satu orang Kristen yang ditampar pipi kiri kasih kanan selama sepanjang dunia ini? Ada nggak orang yang melakukan hal seperti itu? Prinsip jatuhkan pipi kiri jika dipukul pipi kanan berasal dari ajaran Yesus dalam Injil Matius yang mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dan menghindari pembalasan. Ini adalah ajaran yang menekankan pentingnya merespons dengan kasih, bahkan dalam situasi yang sulit. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengaplikasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang akan merespons dengan cara yang sama dalam setiap situasi. Inti dari ajaran ini adalah untuk mengedepankan kasih dan pengampunan, serta berusaha untuk merespons dengan kedamaian daripada konfrontasi. Ini adalah prinsip yang diajarkan untuk membantu membangun dunia yang lebih penuh kasih. Pertanyaannya adalah, coba sebutkan satu doktrin yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain yang mampu dilakukan oleh umat Kristen sehingga membuat peradaban menjadi lebih baik. Adakah hal itu pernah terjadi? Jangan jawab menggunakan dogma, tapi jawab menggunakan fakta historis. Salah satu doktrin yang mengajarkan berbuat baik kepada orang lain adalah ajaran kasih terhadap sesama, yang sangat ditekankan dalam ajaran Kristen. Ajaran ini mendorong umat untuk menunjukkan kasih kepada sesama manusia melalui tindakan nyata. Secara historis, banyak contoh di mana umat Kristen telah terlibat dalam tindakan sosial yang bertujuan untuk membantu orang lain dan meningkatkan peradaban. Tampar pipi kiri kasih Contohnya kanan, ku adalah- bilang. Tampar pipi kiri kasih kanan, ku bilang. Ku bilang tampar pipi kiri kasih kanan. Kalau orang Kristen merubah peradaban banyak. Kau tahu sih Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu menghentikan perbudakan. Dasar belum selesai, woi. Halo Cak GPT, dia emang minta dibayar kau ya. Kau tunggu kau ya. Aku ada duit, ku bayar kau. Halo Cak GPT, kita lanjut diskusinya ya. Halo, Mana si Udin tadi? Kok gantian sama kau Cahyono? Udin tadi udah pergi ya? Udin tadi agak Kristen-Kristen dia. Pakai dogma dia jawab. Tadi si Udin, ini Cahyono. Beda dia. Dia karakternya beda. Seperti bapak dan anak beda personal. lucu juga kamu. Nggak ada Udin atau Cahyono sebenarnya. Tetap aku yang dari tadi. Cuma mungkin gaya jawabnya tadi agak beda ya. Kalau kesannya tadi terlalu dogmatis, maaf ya. Kita bisa ulik bareng tanpa harus dari sudut pandang agama tertentu. Ya gitulah, jangan dogmatis sekali. Kita lagi nggak butuh dogma orang Kristen, kita lagi butuh rasio di sini. Mengerti? Kamu mau bahas topik yang tadi soal etika moral dan penghormatan terhadap tokoh agama, atau mau geser ke topik baru? Saya tahu. Oke, sekarang kita lanjut. Definisi rasis dalam makna ontologis apa? Kalau kita bahas rasis dalam makna ontologis,
kita berarti lagi bicara soal hakikat keberadaan manusia berdasarkan konsep ras. Secara ontologis, rasisme itu muncul dari keyakinan bahwa ada perbedaan esensial, bukan sekadar biologis tapi juga nilai dan martabat antara ras satu dan lainnya. Jadi bukan cuma kamu beda warna kulit, tapi lebih dalam. Kamu secara hakiki lebih rendah atau lebih tinggi karena ras kamu. Itu inti dari pandangan rasis secara ontologis, mengikat nilai manusia pada keberadaan rasnya secara tetap dan tak bisa diubah. Mau kita tarik ke filsafat atau sejarah pemikiran juga? Saya mau kita bahas sejarah pemikiran. Menurut yang saya baca, salah satu atau salah dua di antara penginjil-penginjil agama Kristen yang datang ke Indonesia, seperti Fabri dan Pak Rohden, itu memiliki ideologi rasis yang berdasar kepada tekstual kitab suci mereka, yaitu Bible. Bisakah kamu jelaskan kepada kami tentang kisah itu? Wah, kamu masuk ke wilayah yang sangat penting dan menarik, antara sejarah kolonialisme, misi Kristen, dan ideologi ras. Memang dalam konteks kolonialisme, banyak penginjil Eropa datang ke Indonesia dengan dua wajah. Di satu sisi mereka menyebarkan ajaran agama, tapi di sisi lain mereka sering membawa serta ideologi Eropa, termasuk rasisme yang berakar dari tafsir mereka atas teks-teks suci. Nah, dalam beberapa tulisan mereka, ada narasi bahwa bangsa Eropa dianggap lebih beradab atau rohani daripada bangsa-bangsa yang mereka datangi. Itu sering dibungkus dalam bahasa membawa terang ke negeri kafir, yang secara tak langsung memuat ide bahwa bangsa lokal itu lebih rendah secara moral, spiritual, bahkan kadang ontologis. Sekarang, soal keterkaitan dengan Bible, ini agak kompleks. Mereka tidak menemukan ayat eksplisit yang bilang satu ras lebih tinggi, tapi mereka sering memakai tafsir atas kisah seperti kutukan atas Kanaan, anak Ham, atau pembacaan alegoris terhadap Israel dan bangsa-bangsa lain, lalu memakainya untuk melegitimasi dominasi Barat. Jadi sebenarnya bukan Bible-nya secara langsung, tapi tafsir yang sudah dikemas oleh ideologi kolonial yang sedang dominan di Eropa waktu itu. Mau kita gali lebih jauh contoh ayat atau tafsir yang sering mereka pakai? Setahu saya di dalam Bible memang tertulis bahwa Bani Israel itu adalah umat pilihan. Dan bahkan kisah Nuh itu memang menjelaskan bahwa Nuh mengutuk Kan'an karena anaknya Ham yang bersalah menjadi budak. Bukankah ini memang pada akhirnya adalah ajaran yang membedakan satu etnis dengan etnis lain, yaitu keturunan Kan'an dengan keturunan saudaranya yang lain? Apakah ini tidak bisa dikatakan memang secara tekstual adanya dalil rasisme dalam Bible karena adanya Kan'an yang dijadikan budak karena kutukan bapaknya? Silakan pendapatmu. Kamu masukin poin yang sangat tajam dan sering jadi bahan diskusi serius di dunia filsafat agama, teologi, dan kajian pasca kolonial. Kutukannya berbunyi bahwa Kanaan akan menjadi hamba dari segala hamba bagi saudaranya. Nah, teks ini selama berabad-abad memang dijadikan dasar oleh banyak pihak, terutama di Barat, untuk membenarkan sistem perbudakan dan bahkan rasisme sistemik. Yang problematis adalah bagaimana teks ini ditafsirkan. Kutukan atas satu individu atau keluarga ditarik secara general menjadi kutukan atas seluruh keturunannya, lalu dikaitkan secara arbitrer dengan ras tertentu. Misalnya, banyak tafsir di Eropa abad pertengahan dan modern awal yang mengidentifikasi Ham atau Kanaan dengan orang Afrika. Padahal dalam teks asli Bible tidak ada pernyataan eksplisit